Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 19 Mei 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar merelakan hati kami atas pekerjaan kuasa Roh Kudus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Shower Kaviar. Kepada Ibu Shower, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudara. Renungan kita pada hari ini tanggal 19 Mei tahun 2025 berjudul Petunjuk dari Allah agar dicamkan dengan seksama. Ayat intinya terdapat dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 1. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ketika Allah memanggil Daud dari kandang domba ayahnya untuk mengurapinya menjadi raja Israel, Allah melihat di dalam dirinya seseorang yang kepadanya dia dapat memberikan rohnya. Daud peka terhadap pengaruh Roh Kudus, dan Tuhan dalam pemeliharaannya melatihnya untuk pelayanannya, mempersiapkannya untuk melaksanakan tujuan-tujuannya. Betapa gembiranya Daud menang dalam Allah dan hubungannya dengannya. Siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Dialah kekuatanku, kuasaku. Dialah sumber dan dasar dari semua berkatku. Dialah yang akan menjadi seperti naungan batu besar di tanah yang tandus. Dialah kekuatanku, penopangku. Dialah yang menjaga aku tetap aman. Kepadanya aku akan percaya. Setelah Daud diangkat menjadi raja Israel, Allah tidak memuji dia atas kedudukannya yang tinggi atau martabatnya dan luasnya kekuasaannya, tetapi mengajar dia tentang kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Petunjuk ini harus dicamkan dengan seksama sebagai firman Tuhan bagi semua orang yang akan mengikuti Daud sebagai pemimpin umat. Instruksi ini harus sering diulang sebagai pelajaran nasihat bagi generasi-generasi mendatang. Semakin berat tanggung jawab yang dipikul manusia, semakin rendah hati mereka dan semakin cemburu pada diri mereka sendiri. Jangan sampai mereka menarik kepercayaan mereka kepada Allah dan menjadi sombong, angkuh, lancang, dan meninggikan diri sendiri. Inilah bahaya yang mengancam mereka yang telah secara khusus dikasihi oleh Allah. Kecuali mereka menjadi bijak dalam hikmat Allah dan terus-menerus berusaha untuk menyatakan sifat-sifat Allah, mereka berada dalam bahaya menganggap diri mereka cukup untuk segala sesuatu. Mereka yang ditempatkan pada posisi tanggung jawab hendaknya adalah pria dan wanita yang takut akan Allah, yang menyadari bahwa mereka hanyalah manusia, bukan Allah. Mereka hendaknya menjadi orang-orang yang akan memerintah di bawah Allah dan untuk Dia. Akankah mereka mengungkapkan kehendak Allah bagi umatnya? Apakah mereka membiarkan keegoisan menodai perkataan dan tindakan? Apakah mereka setelah memperoleh kepercayaan dari orang-orang sebagai pemimpin yang berhikmat yang takut akan Allah dan menaati perintah-perintahnya, meremehkan kedudukan tinggi yang seharusnya ditempati oleh umat Allah pada hari-hari yang penuh bahaya ini? Akankah mereka melalui kepercayaan diri menjadi penunjuk jalan yang salah,
yang menunjukkan jalan menuju persahabatan dengan dunia alih-alih jalan menuju sorga, dikutip dalam buku manuskrip halaman 163 tahun 1902. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Shower. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 146 paragraf 2. Daud peka terhadap pengaruh Roh Kudus. Bagian mana dari Daud yang peka terhadap pengaruh Roh Kudus? Testimonies for the Church volume 8 halaman 301 paragraf 2. Biarlah hatimu diserahkan kepada kuasa Roh Kudus, maka hatimu akan dibuat peka terhadap pengajaran firman. Jadi, bagian dari Daud yang peka terhadap Roh Kudus adalah hatinya. Dan yang membuat hati kita peka terhadap Roh Kudus adalah Roh Kudus itu sendiri. Dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat berkata, Testimonies for the Church volume 4 halaman 470 paragraf 3. Ketika hati manusia dilunakkan oleh kehadiran Roh Allah, mereka lebih peka terhadap pengaruh Roh Kudus, dan tekad pun dibuat untuk menyangkal diri dan berkorban demi tujuan Allah. Jadi, kepekaan hati kita kepada pengaruh Roh Kudus adalah pekerjaan Roh Kudus pada hati kita. Kita perlu relakan hati kita agar kuasa Roh Allah dapat melunakkan hati kita. Dan inilah hati Daud. Itu sebabnya Allah berkata kepada Samuel dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Samuel melihat paras dan perawakan, tetapi Tuhan melihat hati. Apakah hati kita berkenan dilunakkan oleh Roh Kudus atau tidak? Bagaimana dengan hati Daud? Mazmur 139 ayat 23 berkata, Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Hati Daud adalah hati yang rela diuji oleh Allah, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Hati yang rela menerima pengaruh Roh Allah. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church volume 5 halaman 333 paragraf 2. Seperti pemazmur, bukalah bilik-biliknya, yaitu bilik-bilik hati kita, agar mata yang maha melihat dapat melihat semuanya, dengan berseru, Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Serahkanlah hatimu untuk dimurnikan dan disucikan, maka engkau akan mengambil bagian dari kodrat ilahi setelah terbebas dari kerusakan yang ada di dunia ini melalui hawa nafsu. Inilah hati Daud, hati yang rela dibuka kepada kehadiran Roh Allah, dan kepada hati yang demikian Allah berkenan memberikan Roh-Nya. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 146 paragraf 2. Ketika Allah memanggil Daud dari kandang domba ayahnya untuk mengurapinya menjadi raja Israel, Allah melihat di dalam dirinya seseorang yang kepadanya dia dapat memberikan Roh-Nya. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita ketahui? Karena inilah dasarnya Daud menuruti petunjuk dari Allah, perintah Allah dengan seksama. Itu sebabnya Daud berkata dalam 2 Samuel 22 ayat 22 sampai 24. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Sebab segala hukum-Nya kuperhatikan, dan dari ketetapan-Nya aku tidak menyimpang. Aku tidak bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Dan tidak hanya itu, Daud juga sadar bahwa keberhasilannya, kejayaannya, kebesarannya bukan dari dirinya, tetapi dari Allah. 2 Samuel 22 ayat 32 sampai 36 berkata, Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang,
sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Daud relakan hatinya untuk dikerjakan oleh Roh Allah agar peka terhadap pengaruh Roh Kudus yang menjadikan Daud menuruti perintah Allah dengan seksama, yang mengajari Daud agar menjadi pemimpin yang besar. Dan Daud akui bahwa kebesarannya adalah berasal dari Allah saja. Renungan hari ini menyatakan hal yang sama dalam Christ Triumphant, halaman 146 paragraf 3. Betapa gembiranya Daud menang dalam Allah dan hubungannya dengannya. Siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Dialah kekuatanku, kuasaku. Dialah sumber dan dasar dari semua berkatku. Dialah yang akan menjadi seperti naungan batu besar di tanah yang tandus. Dialah kekuatanku, penopangku. Dialah yang menjaga aku tetap aman. Kepadanya aku akan percaya. Dan teladan hidup Daud ini adalah gambaran kehidupan Yesus. Daud berkata dalam Mazmur 40 ayat 9, "Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku." Tentang ayat ini, Roh Nubuat berkata dalam Patriarchs and Prophets halaman 372 paragraf 2. Melalui Nabi, Ia, yaitu Yesus, berkata tentang dirinya sendiri, "Aku suka berbuat kehendak-Mu, ya Allah, dan hukum-Mu ada di dalam dadaku." Mazmur 40 ayat 9. Dan pada waktu hidup di antara manusia, Ia berkata, "Bapa tidak pernah meninggalkan aku sendirian, karena aku selalu melakukan perkara-perkara yang menyukakan hatinya." Yohanes 8 ayat 29. Yesus adalah kegenapan dari apa yang Dia nyatakan melalui Daud. Sebagaimana Daud menuruti kehendak dan hukum Allah, demikian juga Yesus menuruti kehendak dan hukum Bapanya. Dan dalam menghidupkannya, Bapa tidak pernah meninggalkan anaknya sendirian. Bapa di dalam anak dan anak di dalam Bapa. Karenanya, agar kita dapat menuruti kehendak dan hukum Bapa, kita harus relakan hati kita kepada pekerjaan Roh Kristus. Kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Maka kita pun dapat menjadi orang-orang yang Allah dapat gunakan untuk memimpin umat-umatnya kepada keselamatan. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat teladan hidup Daud. Dia merelakan hatinya untuk dikerjakan oleh kuasa Roh Allah, sehingga peka terhadap pekerjaan Roh Kudus. Dan itulah yang memampukan dia untuk menuruti akan kehendak dan perintah-Mu, ya Bapa, dengan seksama. Karenanya tolong kami, ya Bapa, karuniakanlah Roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan pengaruh Roh Kristus yang bekerja pada hati kami, maka hati kami pun menjadi peka terhadap pekerjaan Roh-Nya Yesus dalam hidup ini, yang mengubahkan kami hari demi hari semakin serupa dengan Dia, yaitu menjadi penurut akan hukum-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.